Titik balik Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Jumat pagi 6 Agustus 2021 di lantai Bursa Efek Indonesia kawasan SCBD Jakarta Selatan, suasananya seperti konser rock yang baru saja dimulai. Beratus-ratus orang berjejalan, eksekutif berjas, analisis keuangan, wartawan dengan kamera besar, dan para investor retail yang datang hanya demi menyaksikan sejarah dengan mata kepala mereka sendiri. Di layar raksasa yang terpampang di dinding, satu angka bergerak liar ke atas. Dalam hitungan menit sejak perdagangan dibuka, saham PT Bukalapak.com Tbk berkode BUKA melonjak hampir 25%. Auto rejection atas, klakson berbunyi, tepuk tangan meledak. Jumlah dana yang berhasil dikumpulkan sebesar 21,9 triliun rupiah, menjadikan IPO Bukalapak sebagai yang terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia. Bukalapak adalah unicorn teknologi pertama yang melantai di bursa, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Tapi di antara semua kegembiraan itu, perhatikan siapa yang tidak ada di atas panggung. Ya, sang pendiri, pemilik mimpi pertama, orang yang memulai semuanya dari sebuah kamar kos berukuran 4x4 meter di gang sempit kota Bandung. Namanya Ahmad Zaki. 3 tahun setelah euforia bersejarah itu, tepatnya 7 Januari 2025, Bukalapak mengumumkan penghentian seluruh layanan jual beli produk fisik di marketplace mereka. Platform yang pernah menjadi tempat berlindung jutaan pedagang kecil di Indonesia resmi tutup lapak. Saham Buka yang di hari pertama IPO bertengger di Rp1.060 per lembar, jatuh ke angka 116 per lembar di awal 2025. Anjlok hampir 90% dari harga tertingginya, meninggalkan puluhan ribu investor retail dengan kerugian yang tidak sedikit. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seorang anak desa dari pelosok Sragen, Jawa Tengah bisa membangun kerajaan digital yang pernah bernilai ratusan triliun rupiah? Dan bagaimana semuanya runtuh usai Zaki menulis cuitan di Twitter yang menyinggung pemerintah saat itu? Inilah kisah titik balik Ahmad Zaki yang berhasil mendirikan perusahaan startup unicorn pertama di Indonesia, namun kini telah hancur tak tersisa. Mari kita mulai kisahnya. Latar belakang dan masa kecil. Kita mundur ke tahun 1986, tepatnya 24 Agustus. Di sebuah kampung di pinggiran Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, seorang bayi lahir ke dunia. Orang tuanya bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan tokoh yang namanya tertulis di koran. Ayah ibunya adalah guru SMP di sebuah sekolah kampung sederhana. Mereka menamainya Ahmad Zaki. Zaki kecil tumbuh di lingkungan yang jauh dari kemewahan. Di kampungnya, aliran listrik dari PLN tidak selalu bisa diandalkan. Malam-malam dihabiskan di bawah cahaya lampu tempel atau lilin yang berkedip-kedip ditiup angin malam yang masuk dari celah jendela kayu. Tapi justru dari kesederhanaan itulah sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Orang tua Zaki mungkin tidak kaya secara materi, tapi mereka kaya dalam satu hal yang jauh lebih berharga, keyakinan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari keterbatasan. Sejak Zaki bisa berjalan dan berbicara, nilai itu sudah ditanamkan. Tahun 1997, Zaki baru berusia 11 tahun. Seorang pamannya datang berkunjung dan membawa sesuatu yang belum pernah Zaki sentuh dalam hidupnya, sebuah komputer. Zaki masih bisa mengingat betul perasaan waktu itu, bukan ketakutan, bukan kebingungan. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang lebih mendalam dari itu.
Dalam hitungan minggu, bocah kampung yang dulu bermain di tanah merah itu sudah duduk berjam-jam di depan komputer, membongkar buku-buku pemrograman yang dipinjam dari perpustakaan. Bukan sekadar bermain game, ia ingin tahu bagaimana benda kotak ini bekerja. Dari titik itulah segalanya bergerak cepat. SMP diselesaikan di Sragen. Lalu Zaki membuat keputusan besar pertamanya, pindah ke Solo untuk melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Solo, salah satu sekolah terbaik di Jawa Tengah. Di sana ia menembus Olimpiade Sains Nasional bidang komputer dan meraih prestasi hingga tingkat nasional. Dan itulah tiket emas yang membawanya ke Bandung, ke Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kampus impian jutaan anak muda Indonesia. Zaki diterima di jurusan Teknik Informatika, salah satu jurusan paling kompetitif di kampus paling bergengsi di negeri ini. Tapi Zaki bukan masuk dengan modal orang tua kaya, bukan warisan koneksi atau nama keluarga yang berkilau. Ia masuk dengan satu-satunya modal yang ia miliki sejak kecil, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Membangun bisnis pertama berjualan mie. Sementara kebanyakan mahasiswa ITB sibuk mempersiapkan diri untuk melamar kerja di perusahaan multinasional bergaji puluhan juta, Zaki justru memilih jalan yang berlawanan. Jauh sebelum Bukalapak ada, ia sudah belajar tentang kegagalan. Semester 2 kuliah, ia mencoba berdagang, bukan saham, bukan properti, tapi mie. Zaki dan beberapa temannya mencoba berbisnis menjual mie dengan harga terjangkau di sekitaran kampus. Bisnis pertama yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Namun, bisnis pertamanya itu gagal. Tim belum siap, pengalaman nol, modal habis tak tersisa. Tapi Zaki tidak menyimpan kegagalan itu di laci. Ia menyimpannya di kepala sebagai catatan yang harus ia baca lagi suatu hari nanti. Lalu perlahan satu persatu cahaya kecil mulai muncul. Tahun 2007, ia memenangi posisi kedua dalam Indosat Wireless Innovation Contest, kompetisi bergengsi di bidang teknologi nirkabel. Masih di tahun yang sama, ia meraih beasiswa studi ke Oregon State University, Amerika Serikat selama 2 bulan. Dan tahun 2009, ia mewakili ITB di ajang bergengsi Harvard National Model United Nations di Boston, Massachusetts. Dari Amerika, ia pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari ijazah atau sertifikat penghargaan. Ia membawa cara pandang baru. Di sana, ia melihat langsung bagaimana internet telah mengubah cara jutaan orang berdagang, mulai dari memesan pizza hingga membeli rumah. Dan ia melihat sesuatu yang belum ada di Indonesia, sebuah kekosongan besar yang belum ada yang mengisinya. Setelah lulus dari ITB, Zaki mendirikan Sweet Media, perusahaan jasa konsultasi teknologi. Klien demi klien ia kerjakan, proyek demi proyek. Secara finansial ini jalur yang aman, tapi sesuatu di dalam dirinya terus gelisah, terus berdesak-desakan, tidak mau diam. Ia melihat daftar situs e-commerce di Indonesia. Satu persatu ia buka, dan dari semua yang ia lihat tidak ada satupun yang benar-benar melayani orang kecil. Tidak ada yang memberi lapak kepada pedagang UMKM yang modalnya terbatas, yang pengetahuan digitalnya nol, yang selama ini hanya mengenal satu cara berjualan, bertatap muka. Dan di akhir 2009, di sebuah malam yang tidak istimewa bersama dua sahabatnya dari ITB, Nugroho Heru Cahyono dan Muhammad Fajrin Rashid, Zaki membuka laptopnya dan mengetikkan Bukalapak. Ide itu sederhana namun berani. Membuat platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli di Indonesia, tapi bukan marketplace untuk toko-toko besar yang sudah mapan. Zaki ingin fokus pada pedagang kecil, para pelaku UMKM.
dan ia membangunnya dari tempat yang paling tidak heroik yang bisa kamu bayangkan, di kamar kos berukuran 4 kali 4 meter. Hanya 3 orang, Zaki sendiri sebagai penggerak utama, 1 staf tetap, 1 orang lagi yang membantu per waktu. Modal dari kantong sendiri, tidak ada investor, tidak ada jaringan bisnis, tidak ada nama besar yang menjamin mereka. 2 bulan itu waktu yang dibutuhkan untuk membangun websitenya, dan setelah website bukalapak.com berdiri, tibalah waktunya untuk mencari pedagang yang mau bergabung. Zaki mulai berkeliling kota Bandung, mendatangi mal-mal satu persatu, masuk ke toko elektronik, mengetuk pintu toko pakaian, mendatangi pedagang aksesoris, satu persatu dengan senyum dan proposal sederhana. Bayangkan, kamu sudah membangun platform selama berbulan-bulan. Kamu tidak punya investor, kamu tidak punya nama besar, uang pribadimu sudah terkuras. Tim kamu hanya 3 orang, dan setiap hari, setiap toko yang kamu datangi menutup pintunya di depan wajahmu. Setiap malam Zaki kembali ke kamar kos 4 kali 4 meter itu, duduk di depan laptop, membuka halaman Bukalapak yang nyaris kosong tanpa produk, dan mendengar satu pernyataan yang terus berputar di kepalanya, seperti kaset rusak. Apakah aku salah? Apakah ini sudah terlambat untuk kuhentikan? Tidak ada yang menelpon untuk memberi semangat malam itu. Tidak ada investor yang menaruh kepercayaan. Tidak ada berita bagus yang menunggu di inbox email. Hanya layar laptop yang bersinar, kamar yang sunyi, dan seorang pemuda 23 tahun dari Sragen yang tidak tahu apakah mimpinya cukup kuat untuk bertahan 1 malam lagi. Titik balik berkat seorang pedagang kecil. Dan kemudian datanglah momen itu. Setelah berulang kali ditolak oleh pedagang-pedagang mal yang tak mau ditunggu kenyamanannya, pada suatu hari Zaki mencoba langkah yang berbeda. Ia tidak lagi mendatangi toko-toko mengkilap dengan lantai marmer dan penerangan LED. Ia turun 1 tingkat. Ia pergi ke tempat yang tidak pernah masuk dalam rencananya. Ya, pasar, pedagang kecil, warung-warung di pinggir jalan, kios sederhana dengan atap terpal biru. Orang-orang yang selama ini dianggap terlalu kecil untuk dipertimbangkan. Di sana, Zaki bertemu seorang pedagang kecil, penjual barang-barang bekas yang sudah berminggu-minggu menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Dengan mata lelah tapi antusias, pedagang itu bersedia membuka lapaknya di Bukalapak. Siapa tahu rezekinya melalui online, katanya. Zaki tertegun. Ini bukan penolakan, ini sebuah pintu yang terbuka, dan dalam sekejap ia menyadari sesuatu yang fundamental yang selama ini luput dari perhatiannya. Ia selama ini mendatangi orang yang salah. Pedagang mal sudah punya tempat mapan, sudah punya pelanggan tetap, sudah punya sistem yang berjalan. Mereka tidak butuh inovasi karena mereka merasa aman. Tapi pedagang kecil ini, pelaku UMKM, warung rumahan, perajin, penjual barang bekas, ibu-ibu yang bikin keripik di dapur, merekalah yang benar-benar butuh lapak baru. Merekalah yang mimpinya terhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak punya akses. Dan Bukalapak bisa menjadi akses itu. Malam itu Zaki kembali ke kamar kosnya, tapi untuk pertama kalinya ia tidak duduk diam menatap layar kosong dengan pertanyaan yang menggerogoti. Ia membuat sebuah keputusan. Satu keputusan pada malam itu yang mengubah langkahnya. Mulai sekarang, Bukalapak akan sepenuhnya merangkul, mendampingi, memberdayakan pedagang kecil. Zaki dan timnya mulai turun langsung, bukan menunggu pedagang datang ke mereka, tapi mendatangi pedagang satu persatu, door to door, gang demi gang, pasar demi pasar. Mereka mengajari para penjual UMKM cara mendaftarkan produk,
cara memotret dagangan agar terlihat menarik, cara menjawab pertanyaan pembeli, cara mengemas barang untuk pengiriman. Bukan sekedar membangun platform teknologi, mereka sedang membangun kepercayaan. Dan hasilnya, 1 tahun setelah keputusan besar itu, tepatnya di tahun 2011, Bukalapak berhasil menggait 10.000 pedagang aktif yang berdagang di platform mereka. Itulah titik baliknya, bukan di ruang rapat mewah, bukan di hadapan dewan investor, tapi di depan lapak sederhana seorang pedagang kecil yang tidak punya apa-apa selain harapan. Dipromosikan Presiden Jokowi. Dari keputusan sederhana itu, mesin pertumbuhan Bukalapak mulai menyala. Tahun 2012, Bukalapak mendapat perhatian dari Batavia Inkubator, salah satu inkubator teknologi pertama di Indonesia. Modal segar masuk, tim bertambah, kantor pindah dari kamar kos ke ruang kerja sesungguhnya. Tahun 2014, 500 startup venture capital ternama asal Silicon Valley yang sudah mencetak ratusan startup sukses di seluruh dunia ikut berinvestasi di Bukalapak. Ini adalah sinyal pertama bahwa dunia di luar Indonesia mulai melirik dengan serius. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya kepada Ahmad Zaki, penghargaan kenegaraan tertinggi di bidang kewirausahaan. Presiden Jokowi juga mempromosikan Ahmad Zaki dan Bukalapak kepada masyarakat. Di tahun yang sama, Zaki meraih Indonesia Entrepreneur of the Year. Tahun 2017, investor-investor kelas dunia masuk lebih dalam. GIC dari Singapura, salah satu sovereign wealth fund terbesar di Asia, bergabung ke Bukalapak. Lalu ada Ant Group, sayap teknologi keuangan raksasa milik Alibaba, masuk dengan investasi besar. Dan di tahun yang sama, sebuah angka yang hanya ada di mimpi itu akhirnya tercapai. Valuasi Bukalapak menembus $1 miliar Amerika. Bukalapak resmi menyandang status startup unicorn. Anak kampung dari Sragen yang tumbuh besar tanpa listrik PLN, yang minder di bangku belakang kelas ITB, yang ditolak berkali-kali oleh pedagang mal, kini berdiri di antara pemimpin-pemimpin startup paling berpengaruh di Asia Tenggara. Majalah-majalah bisnis internasional mulai menulis tentang Ahmad Zaki. Ia masuk daftar 10 pengusaha muda paling berpengaruh di Asia Tenggara versi berbagai lembaga riset global. Bukalapak ada di mana-mana, di layar televisi prime time, di papan reklame pintu tol, di genggaman jutaan tangan masyarakat Indonesia, dari ibu rumah tangga yang membeli pakaian, hingga warung-warung di desa-desa terpencil yang mendaftarkan sebagai mitra Bukalapak yang bisa top up pulsa, bayar listrik, bayar BPJS tanpa harus ke kota. Inilah yang Zaki impikan sejak malam itu di kamar kos. Bukan sekedar toko online, tapi ekosistem yang mengubah kehidupan. Di tahun 2018, gross merchandise value bulanan Bukalapak mencapai rata-rata 4 triliun rupiah per bulan. Di tahun 2020, total nilai transaksi tahunan menyentuh angka 85 triliun atau naik 48% dari tahun sebelumnya. Pendapatan di 2020 tercatat 1,35 triliun rupiah. Microsoft masuk sebagai investor. Standard Chartered ikut serta. Valuasi sebelum IPO pada Februari 2021 diperkirakan oleh CB Insight mencapai 3,5 miliar dolar Amerika atau setara 50 triliun rupiah pada saat itu. Dan kemudian tibalah 6 Agustus 2021. IPO terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. 21,9 triliun rupiah dana segar terkumpul dalam satu hari. Unicorn pertama yang melantai di bursa di seluruh Asia Tenggara. 96.000 investor berpartisipasi
kapitalisasi pasar sempat menyentuh 100 triliun. Luar biasa. Tapi kisah ini belum selesai. Kadang puncak kejayaan bukan hanya tempat untuk berhenti bersyukur. Kadang puncak justru bisa menjadi tempat di mana bahaya baru sedang mengintai dari balik bayangan sendiri. Guncangan usai melakukan cuitan di Twitter. Sebelum kita berbicara tentang kehancuran Bukalapak, ada satu babak yang tidak bisa kita lewatkan. Sebuah babak di mana dengan satu cuitan di Twitter, malam 14 Februari 2019, Ahmad Zaki membuka akun Twitternya dan mengetikkan sesuatu yang bagi dirinya terasa seperti kegelisahan biasa. Bukan pernyataan politik, bukan serangan kepada siapapun. Ia menulis tentang anggaran riset dan teknologi Indonesia yang menurutnya terlalu kecil dibanding negara-negara tetangga. Ia membandingkan angka-angkanya. Amerika Serikat mengalokasikan 511 miliar dolar untuk riset dan pengembangan. Cina 451 miliar, Jepang 165 miliar, Korea Selatan 91 miliar, Indonesia hanya 2 miliar dolar. Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita hanya kayak gini, tulisnya, lalu menutup dengan kalimat yang akan mengubah nasibnya. Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin. Ya, 2 kata, presiden baru, yang akan mengubah catatan gemilang Ahmad Zaki. Di tengah iklim politik yang membara menjelang pemilu 2019, dengan 2 kubu yang saling berhadapan keras, 2 kata itu dibakar habis oleh warganet yang sudah terlanjur panas. Tagar uninstall Bukalapak pun meledak. Dalam hitungan jam, tagar itu merajai trending Twitter di Indonesia. Jutaan orang menyerukan boikot. Rating Bukalapak di Google Play Store anjlok dihujani bintang 1. Ribuan ulasan negatif berjejer panjang. Semuanya terjadi dalam satu malam. Zaki menyadari kesalahannya. Ia menghapus cuitan itu. Ia mengunggah klarifikasi dan meminta maaf. Tapi di era internet, permintaan maaf jarang lebih viral dari kesalahan. Zaki dipanggil ke Istana Negara. Ia menyampaikan penjelasan dan meminta maaf secara langsung kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi kemudian menyerukan kepada publik untuk berhenti menguninstall Bukalapak, dan badai itu perlahan mereda. Tapi luka itu sudah membekas, dan bekas luka tidak mudah hilang. September 2019, Bukalapak mem-PHK lebih dari 100 karyawannya dalam rangka restrukturisasi. Langkah yang menyakitkan, namun dinyatakan perlu untuk efisiensi perusahaan. 9 Desember 2019, Ahmad Zaki mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Bukalapak, efektif 6 Januari 2020. Dalam 10 tahun, ia membangun Bukalapak dari nol, dan kini ia melepaskannya. Dan di luaran sana, dunia bergerak tidak menunggu siapapun. Shopee datang dengan modal hampir tak terbatas dari C Group yang didukung Tencent. Gratis ongkir tanpa minimum pembelian, cashback berlipat ganda. TikTok Shop muncul dan mengubah cara belanja menjadi hiburan. Orang scrolling video sambil check out. Tokopedia berfusi menjadi Goto, menciptakan ekosistem super app yang lebih besar dan lebih kuat. Bukalapak yang pernah berdampingan dengan Tokopedia di puncak duopoli e-commerce Indonesia mulai tertinggal. 1 langkah, 2 langkah, lalu tertinggal terlalu jauh. Dana IPO sebesar 21,9 triliun ternyata tidak cukup untuk menutup kerugian yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Total rugi kumulatif dari tahun 2018 hingga 2021 saja sudah melampaui 7 triliun. Biaya operasional terus lebih tinggi dari pendapatan. Pasar berubah terlalu cepat. 30 Oktober 2024, Bukalapak mengumumkan rencana penutupan sejumlah lini usaha dan anak perusahaan.
7 Januari 2025 pengumuman resmi, Bukalapak menghentikan layanan jual beli produk fisik di marketplace. Dan 9 Februari 2025, hari terakhir pedagang bisa menerima pesanan produk fisik. Bukalapak tutup lapak untuk selamanya. Saham Buka yang di hari pertama IPO berlambang kemenangan di angka Rp1.060 kini terdiam di angka Rp116 per lembar, jatuh hampir 90%, menyisakan luka di dompet 96.000 investor yang pernah percaya. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pelajaran hidup. Sebelum kita tutup, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Ahmad Zaki tidak menghilang. Ia tidak tenggelam dalam keruntuhan perusahaannya. Ia tak menyesal. Setelah melepas jabatan CEO di 2020, ia mendirikan Ahmad Zaki Foundation, organisasi non-profit yang fokus pada pemberdayaan pendidikan dan teknologi, khususnya untuk anak-anak muda di daerah yang aksesnya terbatas. Ia aktif sebagai investor di puluhan startup Indonesia yang sedang merangkak, memberi modal, mentalitas, dan pelajaran-pelajaran mahal yang dulu harus ia bayar dengan harga yang tidak murah. Dan dari kisah luar biasa Ahmad Zaki ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran pertama, Zaki bukan dari keluarga kaya, bukan dari kota besar, bukan dari sekolah elit, tapi keterbatasan itu tidak pernah ia jadikan alasan. Pelajaran kedua, kegagalan pertama bukan akhir cerita. Bisnis mie yang gagal di kampus, penolakan bertubi-tubi dari pedagang mal, malam-malam sendirian menatap website yang nyaris kosong, semua itu bukan tanda untuk menyerah. Semua itu adalah bagian dari proses yang tidak bisa disingkat. Pelajaran kelima, di era digital, reputasi adalah aset yang paling rapuh. Satu cuitan pada malam yang salah, di waktu yang salah, bisa menghapus kepercayaan yang dibangun selama 1 dekade. Bangun kepercayaan itu dengan hati-hati. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mungkin kamu sedang membangun sesuatu yang kecil. Mungkin kamu sudah berkali-kali ditolak. Mungkin kamu sedang duduk di kamar sempit dengan mimpi yang terlalu besar untuk ruangan itu. Zaki pernah ada persis di posisi itu. Yang perlu kamu lakukan hanya satu. Jangan berhenti sebelum kamu menemukan orang-orang yang benar-benar membutuhkan apa yang kamu bawa. Jika kisah ini memberimu inspirasi, tinggalkan komentar di bawah. Keputusan terbesar apa yang pernah kamu ambil dalam hidup yang mengubah segalanya? Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.